Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibni Abdillah, la khawla wa la quwata illa billah. Puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah biiznillah kita diizinkan oleh Allah bisa menyapa kembali dalam program yang insya Allah selalu mengajak kita untuk terus mau belajar dan belajar. Karena belajar adalah kewajiban untuk muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Yaitu acara Serambi Islami Mutiara Hati. Alhamdulillah. Baik, tentunya pagi hari ini semangat sekali karena saya juga bergembira kedatangan bapak-bapak yang luar biasa. Ini hadir dari Wing 1 Paskas Angkatan Udara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga Nanda dari santriwan santriwati. Terima kasih kehadirannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, subhanallah. Ya, tentunya buat pemirsa di rumah yang baru bergabung bersama kami di sini, insya Allah kita akan terus mengajak Anda untuk sama-sama menyaksikan program kita. Dan tentunya kali ini kajian kita insya Allah akan mengangkat sebuah tema dari Quran surat Al-Isra ayat 53 dan 54. Nah, apa kandungan dan juga hikmah yang ada di surat dan ayat surat Al-Isra ayat 53 dan juga 54? Tentunya nanti akan sama-sama kita dengar. Tapi sebelumnya kita ingin sapa dulu, subhanallah, Mas. Pagi hari ini sudah bersama guru kita yang selalu senantiasa menjadi inspirasi buat saya dan juga inspirasi juga buat seluruh pemirsa yang subhanallah luar biasa. Karena Bapak kita ini selalu menjaga Kesatuan Republik Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kolsus Dr. HM Kemal Syah MAG. Ya. Komandan sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Iya, dan langsung saja kita akan sama-sama dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh qori kita yaitu Ustadz Mahfuzul Khuluki. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Inna syaitana yanzaghu bainahum. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Rabbukum a'lamu bikum yasha' yarhamkum aw yasha' yu'adzibkum. Wa ma arsalnaka 'alaihim wakila. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Ustadz Mahfuzul, subhanallah luar biasa. Semoga kita yang mendengar ketika mendengar kalimat-kalimat Allah dibacakan, insya Allah iman kita akan terus bertambah dan insya Allah berkah buat kita semuanya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, tadi sudah dibaca Quran surat Al-Isra ayat 53 dan 54. Saya izin mungkin ingin baca ininya Ustadz, artinya ya, biar kita tahu dan nanti akan
langsung dibahas oleh guru kita dan insya Allah saya akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik atau benar. Sungguh setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Tuhanmu lebih mengetahui tentang kamu. Jika dia menghendaki, niscaya dia akan memberi rahmat kepadamu. Dan jika dia menghendaki, pasti dia akan mengazabmu. Dan kami tidaklah mengutusmu, wahai Muhammad, untuk menjadi penjaga bagi mereka. Sadaqallahul azim. Baik. Apa nih Ustaz yang bisa disampaikan dari hikmah surat Al-Isra ayat 53 dan 54? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awal kalimat yang menebarkan rahmat, keselamatan buat segenap yang hadir di studio maupun segenap pemirsa dimanapun berada, ungkapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Senyum simpul yang ada bukan senyum simpul sinis belaka, tapi senyum simpul yang ada keluar dari hati nurani yang terdalam dengan permohonan kepada Allah, wujud doa, semoga semua diberikan sehat walafiat. Amin. Panjang umur untuk takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang dalam kesulitan, semoga disingkirkan oleh Allah, diganti dengan kelapangan dan kebahagiaan. Amin. Ya, termasuk Bang Hafiz. Ya, Senyum dulu. Saya senyum dulu jadinya. ya di pagi hari ini diawali dengan senyum ya. Iya, betul. Masya Allah, dengan awal senyum, hati ceria, hati gembira. Betul. Kemudian kita bersyukur pada Allah dalam segala hal. Insya Allah. Maka dari mulai pagi sampai dengan nanti kita diberikan kesempatan untuk bisa tidur kembali pada malam hari. Insya Allah semua bernilai ibadah tentunya. Ya, gitu. Baik, para pemirsa dimanapun berada, termasuk segenap yang ada di studio, baik dari Wing Paskas, ya, Wing 1 Paskas, Lanut Halim Jakarta tentunya, dan segenap para santri sekalian yang Bapak cintai tentunya, ini dari pesantren Papan ya, dari kami sana. Ya. Di dalam kesempatan pagi hari ini mungkin agak sedikit berbeda kita membahasnya. Lebih kental ke kalimat-kalimat atau kata-kata yang berbau militer kelihatannya. Padahal sesungguhnya kata-kata ini kita coba untuk mengangkat yang harusnya menjadikan bahan buat kita renungan, kemudian bagaimana kita mensikapi dengan cermat, karena ketika berbicara tentang menangkal operasi strategis, yang dimaksud adalah bagaimana kita menangkal musuh yang nyata bagi manusia, bukan sekedar negara, tapi secara perorangan siapapun juga di muka bumi ini yang namanya manusia. Itu sudah ada musuh yang nyata yang memang Allah persembahkan, nih buatmu katanya. Itu. Nah, tadi sudah dibacakan oleh Ustadz Mahfuz ya, gitu Mahfuz Zul ini terkait dengan surat Al-Isra ayat 53 dan 54. Ya, barangkali kita coba melihat ke Al-Qur'an dulu, kita coba untuk membaca ulang sekilas. Terjemah tadi sudah dibaca, cuma nanti yang poin-poin utamanya kita coba garis bawahi. Ya, karena ini menjadikan bahasan kita sekalian. Menggunakan pakaian seragam seperti ini, ya, ini bukan berarti dengan pakaian seragam kita berbicara dunia militer, tidak. Kita harus tahu seluruhnya. Masyarakat Indonesia khususnya, tentunya TVRI ini tidak senantiasa hanya Indonesia. Di luar negeri itu ada beberapa negara yang kebetulan saya berangkat ke sana, loh kok ada juga di sana. Ternyata yang memang mencintai TVRI ini bukan sekedar di Indonesia saja, ada di luar negeri juga. Oleh karena itu, apa yang kita akan bahas ini mudah-mudahan bisa juga manfaat buat segenap masyarakat dunia, ya, masyarakat Muslim khususnya, umumnya masyarakat dunia ini, karena nilai-nilai yang ada di dalamnya ada nilai-nilai yang memang berkaitan dengan akidah, ada juga terkaitan dengan ibadah, ada satu di antaranya ada bagaimana nilai-nilai sosial, nilai-nilai kebangsaan, ya, nilai-nilai kenegaraan dan nilai-nilai bagaimana masyarakat berbicara tentang negara,
bicara tentang sosial, kehidupan bermasyarakatnya. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman ini terkait dengan musuh yang nyata buat manusia. Manusia bukan masyarakat Indonesia saja, tapi manusia di dunia ini. Apa? Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa qul li'ibadi, katanya. Dan katakanlah ke siapa? Kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kepada siapa? Ya kepada kita gitu. Li'ibadi, untuk siapa? Untuk hamba-hambaku. Jadi sampaikan kepada hamba-hambaku, gitulah bahasanya. Jadi pesan ini untuk hamba-hambaku. Ingat, hamba. Ya, hamba. Siapa hamba di sini? Nah, kita sudah menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa yang harus dikatakan? Yaqulul lati hiya ahsan. Ya, hendaknya mereka hamba-hambaku itu berkatalah dengan perkataan yang baik dan benar tentunya. Jadi bukan sekedar baik saja, tapi benar juga. Benar bicara kepada haknya, di mana Allah membenarkan dan Allah ridho atasnya, gitu. Baik ini bisa diterima oleh berbagai budaya yang ada di muka bumi ini. Santun, sopan, itu. Jadi kalau bahasanya mengkoreksi, mengkritik, gitu dengan cara yang baik, yang sopan. Orang yang dikritik tidak terasa, tapi orang yang dikritik tidak merasa sakit hati, tapi dia menyadari, oh ternyata saya salah ya. Jadi dia bukan marah pada kita, tapi dia juga sayang, berterima kasih, bahkan dia menjadikan kita saudara, gitu. Ini perintah di sini, ya. Inna syaitana, nah ujuk-ujuk di sini Allah menyatakan, inna syaitana, sesungguhnya syaitan yang zagu bainahum. Masya Allah, di sini setan itu buat kamu sekalian, itu mereka menimbulkan perselisihan. Jadi perkataanmu, hubunganmu, pergaulanmu, di rumah tanggamu, di kedinasanmu, di mana saja, setan ini kerjanya membuat engkau berselisih dengan siapapun juga. Ya, ini perlu kita catat bersama. Inna syaitana, selanjutnya lagi, lebih ditandaskan lagi. Ya, lebih ditandaskan apa? Sesungguhnya syaitan itu kana lil insani aduwwam mubina. Setan itu musuh yang nyata bagi siapa? Bagi manusia. Kita. Nah, kalau sudah berbicara syaitan, dia pasti dalam operasinya, apa itu operasi? Operasi itu tindakannya. Ya. Yang terkait dengan operasi, kemudian strategis apa? Semua yang dilakukan oleh syaitan ini, itu dia punya tujuan tertentu yang sifatnya jangka panjang, bukan sewaktu. Jangka panjang apa? Di dunia dia goda, biar sengsara di dunia, nanti di akhirat tersiksa di neraka Allah. Itu bahasanya. Ya. Jadi kalau berbicara ada Malcolm X 1994, itu strategis itu adalah suatu hal gitu yang berdampak atau memberikan pengaruh, ya, yang memberikan keuntungan atas sesuatu yang dituju gitu, yang sifatnya jangka panjang gitu. Nah, setan itu dia operasi strategisnya bagaimana dia melancarkan serangan kepada manusia agar dia gitu, manusia itu bisa sama-sama nanti menjadi kayu bakarnya neraka. Dia butuh teman nanti di sana. Karena ada perseteruan, permusuhan yang langgeng ini ceritanya. Ketika Allah merintahkan setan untuk sujud kepada Nabi Adam, Iblis itu tidak mau sujud gitu. Ya, ketika Allah perintahkan, hey semuanya pada sujud, malaikat pada sujud, tapi iblis tidak mau sujud. Ya, ketika ditanyakan kenapa kamu tidak mau sujud, muncul kesombongannya. Nah, ada baiknya, rasanya ini perlu dibaca dulu ini satu ayat, walaupun tadi Kori sudah membaca, cuman kita perlu dari santri deh untuk membaca ini. Jadi setan itu diciptakan dari apa gitu, dan kesombongan setan itu nampak di sana, ya. Ya, silakan, ini kelihatannya cocok kalau Salman yang baca, ya. Ini santri Salman. Santri dari Ponpes Papan Raudatul Jannah, pimpinan Ustadz Kemal di Jati Asih. Makasih. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma mana'aka alla tasjuda
إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين Sadaqallahul Adzim. Ini di dalam surat Al-A'raf ayat 12. Allah menanyakan, kenapa kamu tidak mau sujud? Ternyata dia memberikan jawaban, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, katanya. Maksudnya apa tuh? Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah gitu. Ini kesombongan. Jadi di sini kesombongan sekaligus menjadikan keterangan bahwa setan itu diciptakan dari Pada gitu. ininya sebetulnya setan lebih dulu berarti. Iya, setan lebih dulu. Ya. Tapi memang dulunya udah setan namanya. Ya, atau, setan lebih dulu, dulunya juga setan. Udah iblis. Ya, gitu iblis. Iya. Maaf saya ngomong dulunya iblis. Iblisnya Jadi ke saya gitu. bukan maksudnya karena pertanyaan tadi Oh, gitu kan iya, gitu, tapi gitu. saya langsung berasa, maaf. gitu. Iya. Gitu, maaf. Jadi itulah kesombongan iya. setan ya, Iya. tidak mau tunduk dan sujud di hadapan manusia. Iya, betul. Jadi kita kembalikan bahwa berbagai upaya. Jadi dia sudah terpola. Kalau sudah bicara strategis itu, operasi strategis Iya. sudah terencana, terpola gitu, terstruktur, Iya. kemudian terkoordinasi dengan berbagai hal yang memang mendukung keberhasilannya, Iya. dan seluruh potensi yang ada dikerahkan. Itu setan itu. Nanti mungkin di penjung kita akan berbicara anak-anak setan turun semuanya menjadi panglima di dalam godaan-godaan terhadap manusia nanti gitu. Ramainya di ujung. Gitu. Iya. Nanti kita bicara gitu. Terus itu. yang jadi pertanyaan, kenapa kita harus membuat strategi gitu untuk bisa menangkal dari godaan setan, padahal setan itu sendiri memang sudah tugasnya seperti itu, yang memang dia ingin menggoda manusia sampai mendapatkan nanti di neraka mempunyai teman banyak dari manusia seperti itu ya Ustadz ya. Tapi Ustadz nanti jelasin lagi. Jadi buat pemirsa dan yang juga di studio jangan kemana-mana, karena kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Tetap di Serambi Islami. TVRI, kami kembali. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih buat pemirsa setia yang masih bersama kami di Serambi Islami. Dan bisa jadi setan juga lagi ada di sekitar Anda, bahwasanya untuk tidak mau nonton-nonton hal-hal yang positif seperti ini, karena diganggu untuk melakukan yang lain agar tidak menyaksikan program-program ini. Tapi saya yakin insya Allah mudah-mudahan pemirsa tetap setia dan melanjutkan kembali Satya. Gimana sih sebetulnya cara setan tuh untuk terus bahasanya tuh merangsek untuk menggoda manusia dalam keseharian kita? Ya, jadi kita berbicara di awal ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan kepada malaikat, dibicarakan, disampaikan, difirmankan bahwa akan aku jadikan khalifah di muka bumi. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika itu malaikat memang sedikit pada protes. Cuma kalau tanya gimana protesnya, ya saya tidak tahu lah ketika itu ya. Tapi di situ sudah ada ungkapan bahwa malaikat bertanya, kenapa engkau akan jadikan manusia Adam itu yang menumpahkan darah, yang bahasanya mah bertengkar, pecah belah itu semua. Iya. Jadi kalau melihat dari tafsiran ayat dan surat itu, ternyata malaikat itu memiliki kecerdasan yang lebih. Kenapa kecerdasan yang lebih? Nabi Adam alaihissalam baru Allah ciptakan. Ya, jadi belum jadi. beraksi, belum bertindak, belum berbuat. Tapi malaikat sudah bisa menerka akan adanya pertumpahan darah, perpecahan, permusuhan, perselisihan, gitu. Tapi kan Allah katakan aku lebih tahu daripada engkau, gitu kan? Gitu. Jadi Nabi Adam juga sudah mulai membayangkan akan datang seperti itu ya. Nah, selanjutnya
Allah perintahkan semua untuk pada sujud kepada Nabi Adam Nabi alaihissalam. Adam. Nah, termasuk di dalamnya iblis. Iblis. Gitu. Iblis tidak mau yang lain pada sujud. Padahal sujud di situ bukan penghambaan, menyembah, tidak, adalah penghormatan. Jadi ketika perintah sujud itu hakikatnya kalau kita laksanakan patuh pada Allah. Jadi bukan menyembah Adam. Seperti kita melihat secara umum mungkin segenap masyarakat dimanapun berada, ini bicara toleransi antar umat beragama. Ketika umat Islam menghadapkan dirinya ke Ka'bah Baitullah, ke kiblat, gitu ya, Ka'bah itu kan bukan berbicara kepada bagaimana kubah Ka'bahnya, ya, segi 4 kubusnya yang ditutup oleh kiswah, kita di sana menyembah. Bagi umat Islam itu sebuah kekeliruan kalau Ka'bah yang disembah, karena dia hanya batu buatan manusia saja. Betul. Jadi hajarul abyad tadinya. Sebelum jadi hitam itu tadinya hajarul abyad. Dari langit itu diturunkan itu batu ke muka bumi. Ketika Nabi Adam alaihissalam setelah di muka bumi itu dia memohon pada Allah, ya Allah, aku sudah di muka bumi, sudah engkau ampuni dosa dari kesalahanku, tapi aku masih tetap ada yang kurang. Apa? Bagaimana ketika aku dulu di surgamu, aku bisa melanglang buana di atas sana ke arah ke wilayah-wilayah di mana Allah izinkan. Aku ingin ada kenang-kenangan untuk aku senantiasa bisa mengingat di sana. Maka Allah turunkan yang dikatakan hajarul abyad. Jadi batu putih bercahaya ya di situ. Tapi lama kelamaan dengan iritasi, dengan perputaran bumi, kemudian tertutup oleh tanah dan sebagainya, atas izin Allah tentunya menjadi hajarul aswad. Ini sebagian yang menerjemahkan dan menafsirkan perubahan daripada hajarul aswad. Artinya gini, garis bawahnya bahwa itu adalah kebendaan yang Allah ciptakan. Jadi bukan itu yang kita sembah, bukan. Sebetulnya kita menghadapkan diri ke Baitullah itu karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kita sembahnya adalah Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, ini iblis tidak menangkap itu. Jadi iblis dengan kesombongannya ngapain katanya? Aneh harus nyembah itu yang namanya Adam. Adam itu kan anak kemarin, gitu bahasanya, baru diciptain gitu ya, dari tanah lagi, aneh kan lebih hebat kata dari api gitu bahasa, dari udah kesombongannya muncul. Maka ketika Allah melihat gelagat buruknya dan dia pembangkangan terhadap Allah, maka Allah usir iblis itu, iblis. Nah, iblis punya anak gitu. Nanti jadi ada anak-anaknya. Nah, itu anak-anaknya ada 9. Sebagian ulama menyatakan ini ada 9 anak iblis. Setelah disimpulkan dari beberapa sabda baginda Nabi besar Muhammad SAW, disimpulkan ulama-ulama mengumpulkan semua. Jadi ternyata ada 9, ada 9. Nik, kalau bicara iblis punya anak berarti memang iblis seperti manusia juga, bukan nikah ya kalau bahasanya mungkin ada perkawinan juga atau seperti apa? Ya, makanya tadi ditanyakan. Yang pertama bagaimana manusia kenapa kok harus menangkal serangan iblis ini gitu. Ya, supaya selamat karena manusia ini kan diciptakan oleh Allah. Di mana diciptakannya? Di surga. Di surga. Gitu. Jadi sebetulnya rumah kita itu, rumah kita di surga, bukan di bumi. Jadi kalau ada orang yang kalau dalam bahasa Perancisnya kadedemes. Tunggu, saya nyari kamus dulu. Kayaknya nggak ada tuh bahasa Prancis. Jadi iya kan Prancis perapatan Ciamis. Saya nyari. Bahasanya bahasa Garut, bahasa Bandung. Jadi kalau bahasa kita ini rakus dengan dunia. Jadi saya juga bingung sebetulnya menerjemahkan pakai bahasa Indonesia agak susah ini karena ada mesinnya ya gitu ya. Gitu. Ya maksudnya gini, jadi gergetan sama dunia tuh semuanya. Betul. Jadi seolah-olah kesannya rakus yang amat sangat. Baik pangkat, jabatan, harta, kekayaan, semuanya justru itu akan menyengsarakan. Karena di dunia ini kan kita hanya berlalu sesaat saja. Ibarat seseorang yang mau nyebrang jalan. Ibarat seorang pengembara. Toh nanti rumah tinggalnya nanti. Ya di rumah aslinya. Kita manusia rumah aslinya di surga. Gitu. Tapi catatan, di surga itu kan suci. Ya kita harus kembali suci. Ibarat pinjam piring sebetulnya. Ruh kita suci, dipinjami tubuh. Allah berikan ini pinjaman loh katanya. Masuklah kita berada dalam raga ini. Nah cuman raga ini dia senantiasa cenderung kepada yang sifatnya konkret, yang nyata. Jadi
lapar, makan, gitu. Haus, minum. Maka menjadikan sekarang ini ada pepatah yang menyatakan, jika engkau lapar, makanlah. Jika engkau minum, minumlah. Nah di dalam Islam tidak seperti itu sebetulnya. Nah, kita harus ada prosesnya, harus benar, yang dimakan diminum juga harus benar sesuai dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan kepemimpinan juga dengan cara yang benar gitu semuanya. Sehingga jadi pemimpin yang benar semuanya. Maksudnya pemimpin bukan hanya sekedar bagaimana pimpinan tertinggi untuk bangsa dan negara, pemimpin dalam kehidupan rumah tangga. Itu memimpin pesantren, memimpin sekolah, memimpin institusi, memimpin masyarakat semuanya. Kalau prosesnya baik dan benar, orang itu juga orang yang memang terpilih, memang baik dan benar, akhlaknya cukup baik, insya Allah jadi benar kesananya gitu. Kalau kita berbicara tentang kenapa sih harus kita tangkal, jelaslah. Kalau sekiranya kita tidak menangkalnya, kita akan termasuk orang yang rugi. Awalnya kita mulia, akhirnya terhina. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, summa radadnahu asfala safilin. Kenapa kita harus menangkal seperti itu? Karena tempat kita bukan di neraka, tempat kita adalah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah memberikan, sucikan dirimu. Kesalahan pasti ada pada setiap manusia. Ya, pasti ada kekeliruan, lupa, ataukah mungkin kita langgar karena syahwat dan nafsu kita. Tapi catat dengan baik, aku siap menerima tobatmu. Ayo tobatlah gitu ya. Baik, ini mungkin kaitan dengan kenapa tadi alasannya. Nah, sekarang gimana tuh setan ini cara gitu menyerang manusia? Operasi strategisnya tuh gimana nih dilancarkan? Apa media yang dipergunakan? Tapi rasanya ini perlu kita baca. Yang pertama kita perlu baca Qur'annya, yang kedua kita perlu baca hadisnya. Ya. Ini santri dulu lah. Tadi santri putra, sekarang santri putri. Coba Mary baca Mary. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Di sini satu di antaranya, bagaimana setan atau iblis kita berbicara gitu, menyerang manusia dengan cara apa? Kalau melihat ke belakang, manusia itu dibuat sok tahu dengan hal-hal yang sesungguhnya dia tidak tahu. Dia bicara tentang yang gaib-gaib. Nah, ini hati-hati nih. Gini, ini Al-Qur'an ini. Ya, ada orang-orang yang berbicara tentang hal-hal yang gaib-gaib, kecuali yang memang qat'i, yang memang Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, atau Al-Qur'an sudah jelas itunya. Dan adanya ijma para ulama menafsirkan atau menerjemahkan atau menyepakati sesuatu yang terkait dengan gaib tersebut gitu. Nah, tapi ada orang-orang tertentu tidak jelas latar belakangnya. Dia hanya berada di satu gunung, masuk ke dalam gua, keluar dari gua, dia cerita tentang hal-hal yang gaib. Quran tidak dibuka, hadis tidak dibuka, dia bercerita. Dan kadangkala, Masya Allah, ini luar biasa ini. Kadangkala dia punya keanehan-keanehan yang membuat orang takjub karenanya. Ya, seperti itu ada. Hati-hati. Nah, yang kedua di sini tadi, nah ini masuknya di awal ayat barusan dibaca oleh santri Wati Mary ini. Setan itu mengajak manusia, mengarahkan manusia, dan terus menggiring manusia untuk berbuat perbuatan keji, perbuatan buruk itu. Ya. Nah ini cara setan, jadi menggiring. Bagaimana cara setan untuk menggiring itu manusia? Caranya dari tentunya dari sebelah mana, dari sisi sebelah mana tentunya nanti. Ini sudah tahu nih. Nanti dulu ya, boleh deh. Baik, tentunya memang cara setan itu sungguh luar biasa, dan pastinya selalu tidak henti-hentinya menggoda kita untuk terus terjerumus ke dalam api neraka. Dan oleh karena itu nanti kelanjutannya akan Ustadz sampaikan kembali, tapi buat pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Serambi Islami Mutiara Hati.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah, pagi hari ini sudah banyak sekali pencerahan yang kita dapat dan semoga kita insya Allah selalu senantiasa terus melawan setan yang terus menggoda kita. Nah, nih terus gimana tuh? Yang bisa kita lakukan untuk bisa menangkal ataupun lain sebagainya bisa dijelaskan? Ya, tentunya kan sebelum kita menangkal itu kita harus tahu dulu bagaimana gerakan-gerakan mereka, gitu kan? Betul. Di mana pos-pos mereka, terus kapan mereka waktunya akan bergerak, itu harus kita ketahui, gitu ya. Itu ya, kalau kita tidak tahu bagaimana kita ya kita persiapan saat kita istirahat mereka masuk, nah itu kan namanya kelalaian gitu ya. Oleh karena itu kita perlu tahu di mana nih kira-kira setan, dengan cara apa kira-kira setan itu menggoda gitu ya. Itu satu diantaranya bagaimana mata itu dipergunakan oleh setan, setan masuk ke dalam aliran darah, kemudian bagaimana manusia dipengaruhi dari panca inderanya. Nah, satu diantaranya adalah mata, tatapan demi tatapan. Nah, mungkin ini perlu dibacakan hadis. Ini santri ini perlu ini. Ada santriwati Latifah ini ya, kaitan dengan bagaimana tatapan manusia ya, itu yang setan masuk di dalamnya. Baca hadis lah, silakan. Silakan Anda. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aliyu la tutbi' an-nadratan nadrata fa innalakal ula walaisat lakal akhirah, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, wahai Ali, janganlah engkau ikutkan pandangan pertama dengan pandangan yang lain atau berikutnya, sesungguhnya pandangan yang pertama diampuni bagimu dan tidak diampuni dengan yang berikutnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, ini hadis dalam riwayat yang lain. Pandangan pertama adalah milikmu, pandangan kedua milik setan. Di sini juga memiliki makna adalah pandangan pertama adalah milikmu. Apapun yang kau lakukan terkait dengan pandangan pertama, nah, itu adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmat tentunya dari Allah. Tapi selebihnya daripada itu adalah dosa, ya. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya begini. Jadi ketika kita di jalan, itu ada seseorang. Nah, kalau Kang Hafiz itu jalan, tiba-tiba di depan di sana, depan kita lewat seseorang yang belia gitu, serba wanita. Oh ya gitu ya, ya boleh deh. Gitu ya. Terus begitu lihat pandangan pertama, barangkali dia saudara, barangkali dia tetangga, minimal senyum, tegur sapa. Kenapa? Karena dia adalah orang yang kita kenal dan keluarga kita. Tapi ketika begitu melihat, begitu satu kali kita lihat, asik juga nih, terus dia lihat. Nah, ketika yang kedua itu menjadikan dosa gitu. Jadi kesalahan. Ketika ngelihat pertama, terus langsung menoleh, itu adalah pandangan pertama itu yang masih diampuni oleh Allah. Ya, tapi perlu diingat juga. Jadi ketika tatapan pertama kita melihat, kemudian kita buang wajah, itu jadi menyakiti hati dia. Jangan. Tentunya dengan cara hal-hal yang wajar saja. Tatapan pertama, Ustadz, kalau demikian saya tatap saja dari mulai pertama, saya lihat tatap terus saja tuh motor gitu kan. Gimana kalau begitu kan? Itu kebangetan. Itu di tatapan ya. Kenapa saya bicara kepada tatapan mata? Dari mata biasanya. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Jadi ketika mata ini dipergunakan oleh kita dengan bahasa iman, maka akan manfaat jadinya. Tapi ketika mata ini sudah dirasuki oleh syaitan, maka nafsu syahwat yang tak terkendali di luar konteks Allah, di luar jalur Allah, maka dia akan sesat nantinya. Kenapa kok saya katakan tadi wanita? Karena ada hadis terkait dengan jalannya wanita adalah godaan. Bukan wanitanya itu penggoda, tapi syaitan masuk di sana, dipanggilnya manusia, hei tatapanmu lihat, ini aku lihat, datang dan perginya. Nah, coba ini perlu dibacakan ini. Ya, Faren nih ya, Faren masih santri. Ayo, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitan wa tudbiru fi surati syaitan, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya wanita itu menghadap ke muka dalam bentuk syaitan dan menghadap ke belakang dalam bentuk syaitan pula. Hadis riwayat Muslim. Betul.
Jadi makanya tadi saya bicara seperti itu dipergunakan. Jadi kita tahu sekarang ini alat nih, gitu ceritanya. Jadikan alat. Tidak, wanita itu bukan setan, tapi setan iblis itu datang, setan memberikan jadi indah tatapannya. Jadi orang yang melihat itu ya. Oleh karena itu gimana untuk menangkalnya? Ini menangkal sebelum nanti pertanyaan ini keluar, menangkalnya. Ya tentunya yang pertama silakan Mas Adi ya untuk membaca ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون صدق الله العظيم. Nah, ini berbicara tentang bagaimana kita menangkal dengan tawakal sebetulnya pada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal. Tapi kita sempurnakan dulu satu ayat lagi untuk dibaca. Mas Eko coba silakan dibaca. Silakan Mas Eko. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبشرون صدق الله العظيم. Allah memerintahkan kepada kita untuk di samping tadi bertawakal, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlindung. Jadi membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu sebuah perlindungan, ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, termasuk di dalamnya. Termasuk bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Termasuk itu di antaranya. Baik, sebelum kita lanjut penjelasan mengenai penangkal yang kita lagi bahas hari ini, yaitu menangkal dari gangguan setan. Kita kasih kesempatan dulu nih buat bapak-bapak kita dan juga santriwan-santriwati yang ingin bertanya ya. Yang mau bertanya siapa? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Ainur Rahmah dari Pondok Pesantren Papan. Pak Ustadz, saya ingin bertanya, kenapa setan lebih berani mengganggu orang yang bertakwa dibanding orang yang sering melakukan maksiat? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jawabnya singkat aja mungkin bahasanya gitu. Kenapa? Ya, kalau orang yang bertakwa ini kan memang dekat dengan Allah, perlu digoda, disesatkan. Kalau orang yang sudah maksiat kan temennya. Iya. Kalau temen nggak usah digodain. Nggak digoda juga mungkin udah itu ya. Iya, baik. Ya, Syifa, terima kasih ya. Jawabannya singkat tuh langsung jelas ya. Baik, dan juga buat yang di rumah. Dan nanti buat bapak-bapak masih ada juga kesempatan waktu untuk mempersiapkan pertanyaan dan nanti insya Allah akan ditanyakan. Tapi nanti setelah yang satu ini tetap bersama kami di Serambi Islami Mutiara Hati. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih pemirsa setia yang masih bersama kami. Dan tentunya pembahasan kita masih membahas tentang menangkal serangan strategi setan. Tadi baru sampai di mata, setan menyerang melalui mata. Ada lagi mungkin Ustaz? Ya. Jadi perlu diketahui keunggulan setan ini. Keunggulan iblis atau setan gitu ya. Keunggulannya di antaranya dia bisa masuk ke dalam aliran darah manusia, mempengaruhi manusia. Bayangkan jantung memompa darah, bergerak darah dari ujung kaki ke ujung kepala seluruhnya. Ketika setan masuk ke dalam aliran darah, ada terbuka pintu. Jadi tidak setiap orang bisa dimasuki. Baginda Nabi besar Muhammad SAW tidak dimasuki. Setan dekat saja takut. Ya, kalau bahasa kita kepanasan lah, bahasa gitu ya, takut. Nah, tapi kalau kita sekalian, maaf pemirsa dimanapun berada,
itu bisa jadi, wallahu a'lam, Allah yang maha tahu, itu setan mungkin tiap hari lalu lalang masuk ke dalam darah kita. Makanya emosi kita tidak stabil, labil, ya pemikiran kita banyaknya buruk dan jelek saja. Degup jantung itu tidak teratur. Kenapa? Amarah yang lebih dibesarkan daripada nilai sabar-sabarnya. Gitu. Kemudian perlu diingat, setan itu melihat kita, tapi kita tidak melihat dia. Saat ini tuh setan tuh marah nih, ada waduh, ngebahas apa tuh katanya gitu ya. Jadi kita tidak bisa melihat setan ya. Betul, Ustaz bisa ngelihat saya. Saya bisa ngelihat ini. Berarti saya alhamdulillah saya berarti alhamdulillah saya manusia. Baik. Nah, itu mungkin ya kira-kira ya. Baik. Itu jawaban keunggulan apa namanya? Keunggulan dari setan yang bisa masuk dari aliran darah. Ya, setan itu tidak bisa jalan di atas tanah. Jadi makanya setan itu biasanya ngelayang adanya. Ya, kelihatannya duduk tapi bajunya yang ngelember. Yang apa? Ustaz, serem. Itu kan hanya gambaran saja dari apa yang kalau di Indonesia itu kan pocong, gitu kan. Jadi seorang wanita yang nggak melahirkan meninggal dalam keadaan hamil dikubur, akhirnya muncul ke permukaan. Itu kan sebuah penggambaran ketakutan. Setan masuk di dalamnya mempengaruhi dan mewujudkan dia. Tapi kan tidak semua orang tahu, hanya orang-orang tertentu yang memang kecenderungan hatinya kosong dari mengingat Allah gitu, tidak tawakal pada Allah, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Tadi Ustaz saya tahu tuh, Ustaz pengen ngebahas bahwasanya yang mati meninggal ketika dalam keadaan hamil sundel bolong namanya. Baik. Ya tadi sudah kita dengar ngaji, tanya jawab juga, tapi saya pengen tahu juga nih, ternyata kerabat kerja dari TVRI juga pengen tanya-tanya juga nih sama Ustadz. Baik, ya silakan. Iya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Rosita, saya pengarah lapangan dalam acara pagi hari ini. Jadi ada satu hal yang ingin saya ketahui, sebetulnya berkaitan juga dengan apa yang sempat Pak Ustadz sampaikan di segmen sebelumnya. Pak Ustadz tadi sempat menyebut ada orang yang senang bicara gaib-gaib gitu ya. Jadi ada sebagian orang yang senang untuk meminta bantuan dari yang dipercaya sebagai paranormal untuk membantu kehidupannya, membantu agar dia terus sehat dan lain sebagainya. Memang ada ayat-ayat yang disebutkan oleh paranormal tersebut, tapi ada juga syarat-syarat lain berupa misalnya diminta untuk mandi kembang, kemudian harus beli ayam dan lain sebagainya. Jadi mohon penjelasan Pak Ustadz untuk hal ini. Terima kasih. Ya, karena ini sesuatu yang harus kita jelas dalilnya. Betul. Ini Qori, tolong dibaca surat Shad ayat 82 ya itu ya. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Sadaqallahul azim. Dan perlu satu lagi dibaca, yaitu surat An-Nisa, ini perlu dibaca ya. An-Nisa 119. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ
الله فقد خسر خسرانا مبينا صدق الله العظيم. Ya. Di mana ayat yang tadi dari surat Shad dan surat An-Nisa tadi, ya, itu Allah menjelaskan kepada kita sekalian, ya, bagaimana setan itu menggoda manusia. Dengan cara apa? Yang pertama, setan itu menggoda manusia agar sesat. Dia bisa saja membaca ayat-ayat suci Al-Quran, tapi tujuannya bukan karena Allah. Ada itu, ya. Kemudian setan mengajak sesat untuk suatu tujuan menyembelih, apakah memotong telinganya atau lehernya saja, atau ya taruhlah ambil kambing, ambil ayam dan lain sebagainya, ya itu tadi. Dan orang itu disesatkan berbicara hal-hal yang sesungguhnya dia tidak tahu, tapi dia berbicara karena sifatnya gaib, ya akhirnya dia berani berbicara asal. Dan ada hal yang penting lagi di sini, ada kalimat dikatakan fala yughayyirunna khalqallah, gitu ya. Itu setan mengajak untuk manusia mengubah ciptaan Allah. Kalau tadi yang dipertanyakan, kita ambil bahas sedikit dulu. Yang pertanyakan, bagaimana nih orang-orang datang kepada yang dianggap orang pinter. Jadi kalau yang dianggap orang pinter, yang datang jadi nggak pinter dong, gitu ya. Itu ya. Ya, dia berbicara dari sisi pakaian, busana, serta bacaan yang dipergunakan ayat-ayat suci Al-Quran. Tapi ada hal-hal yang membuat kita ragu. Berdasarkan ayat ini tidak boleh, tidak boleh. Itu adalah syaitan. Tapi itu pakai bahasa Al-Quran kok. Memangnya setan tidak tahu Al-Quran? Loh, setan itu lebih dulu, iblis lebih dulu diciptakan. Dia tidak mati-mati, terus sampai dengan akhir zaman sesuai dengan dia meminta di dalam surat Al-A'raf itu ada. Ya, itu. Jadi setan itu sudah meminta dan Allah sudah berikan itu. Ya, aku tangguhkan kamu, katanya itu. Ya, setan lebih tahu bagaimana Quran turun, tahu dia. Kenapa? Kapan turunnya? Bahkan kalau boleh bilang jamnya, detiknya, itu setan tahu ketika Rasul mendapatkan itu semua. Nah, jadi kembali, bukan berarti bacaan Al-Quran yang dipakai, doa-doa Rasul yang dipakai itu, kalau hatinya tidak baik, bukan berarti, oh itu memang Islami, tidak. Kalau memang ada hal-hal yang ujungnya sinkritisme ajaran. Ada dua ajaran yang bertolak belakang, yang tidak dibenarkan dalam agama Islam tentunya. Penyembelihan tadi bukan karena Allah, itu tidak baik. Nah, mungkin kita perlu membahas. Di sini ada kata-kata merubah ciptaan Allah. Merubah. Apa itu maksudnya? Mohon maaf, transgender, ada LGBT kita bicara. Kalau sudah berbicara kepada homoseksual, bicara kepada apa namanya lesbi seperti itu sudah mutlak. Kaum Sodom sama Allah dibalikan bumi, ditenggelamkan, dia sekarang ada di dalam laut mati. Laut mati apapun masuk ke dalam nggak bisa tembus, dia ngambang di atas. Silakan kalau kita mau coba di sana. Kenapa? Kata Allah, tuh aku lestarikan. Lestarikan apa? Orang-orang yang aku azab sebelum nanti di akhirat, sekarang aku lestarikan dia biar jadi cermin, bukan contoh, cermin. Lihat, maukah engkau seperti itu? Sekarang dia rasakan itu azab, di bawah itu azab. Bukan berarti mereka tidur istirahat, tidak, itu siksaan itu kaum Sodom untuk yang lesbi, yang homoseksual. Di sini ada kata-kata transgender itu Allah melarang. Di sini itu setan, bukan Kemal. Kemal sekarang sebagai kolonel, taruh Kemal sebagai rakyat biasa, semua Kemal sebagai rakyat menyatakan, oh ini nggak terlarang. Kemudian saya menjadi pejabat, misalkan saya menyatakan, oh tidak boleh seperti itu. Tetap tidak boleh bahasanya. Mohon izin, ini kan HAM, ya silahkan Anda berbicara HAM. Tapi yang dibahas sekarang ini bicaranya dalil yang kata Allah, bukan kata manusia. Nah sekarang mau ikut Allah atau mau ikut setan? Kan tadi dikatakan, mengubah ciptaan manusia, ciptaan Allah, mengubah itu adalah cara setan menggoda manusia. Jadi sekarang ini kita sedang membahas itu. Jadi kepada segenap mereka-mereka yang kebetulan ya
dapat takdir gitu ya, dapat takdir seperti Ya. itu, mohon maaf jangan berbicara marah pada kami, harusnya bersyukur pada Allah, ya Allah terima kasih, ternyata jelas kok dalilnya begitu. Baik. Yang saya katakan, yang kita bicarakan sekarang ini untuk orang-orang yang beriman, berbicara tentang sebagai hamba-hambanya Allah. Di luar itu kita tidak ada paksaan. La ikraha fid din qad tabayyana rusdu minal ghayy. Ya, tidak ada paksaan, tidak ada paksaan. Sekali lagi ini ajakan. Ya. Kita berulah seperti itu, ternyata ini salah satu godaan atau cara setan untuk menggelincirkan dan menyesatkan manusia. Ya, nah, sekali lagi mudah-mudahan ya, negara ya. dan bangsa ini dari waktu ke waktu makin baik, ya, makin indah. Baik, Ya, Ustadz. gitu, ya. Iya. Baik Ustadz, sabar sejenak Ustadz, dan juga buat pemirsa jangan beranjak karena insya Allah kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di Serambi Islami. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih buat pemirsa yang masih setia bersama kita. Ya, kita kembali lagi kepada Ustadz Kemal. Ya. Apalagi Ustadz yang ingin disampaikan di penghujung segmen ini? Ustadz? Jadi tadi mungkin belum kita berbicara tentang pengerahan pasukannya. Ternyata setan itu punya anak. Ada 9 anak. Iblis itu punya anak 9. 9 setan, masing-masing punya nama. Masing-masing punya sasaran kemana, itu ya. Oke, ya. Lambung kanan, lambung kiri, gitu ya, gitu Ya, ya. ya, ya. Frontal, gitu kan, gitu ya. Kita pemboman di mana, wah semua ada, gitu ya. Ada. Ya, baik. Jadi yang pertama itu ada yang dikatakan dengan hinzib. Jadi hinzib itu setan yang membuat kita was-was di dalam sholat. Aduh, Allah. Itu was-was dalam sholat, gitu ya. Iya, Aduh, iya. nanti sholat ini 3 rakaat atau 4 rakaat ya. Itu. Rasanya para pemirsa juga ketawa nih. Iya, Itu ada hinzib itu Iya, namanya iya, ya. iya. Yang kedua yang dikatakan al-walhan. Al-walhan ini adalah ketika kita bersuci kadang-kadang ragu. Jadi sampai 4 kali, 5 kali, 6 kali. Padahal sunnah Rasul 3 kali. Kalau nggak ada air 2 kali pun jadi, tidak satu pun asalkan semua sempurna, begitu kan? Itu ya, ini bicara fikih tentunya, iya. ragu ya. Kemudian ada dikata zalanbur. Nah, Zalanbur. zalanbur ini setan yang berada di pasar. Jadi kalau kita masuk pasar nggak baca doa, mikir mata ngelihat kiri kanan, pengen beli ini, pengen beli itu. Pasar kita sekarang bukan pasar tradisional, mall itu pasar. Lihat baju, wah pengen. Lihat sepatu, wah pengen. Semua, itu zalanbur datang. Wah gitu ya, zalanbur ya. Ya, zalanbur. Kemudian ada al-a'war. Ya, ini setan zina ini. Setan yang ajak berzina. Setan ini meniup kepada saluran pipis laki-laki. Ya, ditiupin. Huff. Nah, nggak begitulah, saya juga nggak tahu dia. Gitu ya. Jadi dia tiup saluran itu. Ya, sehingga apa? Dia punya hayalan. Iya. Ya, kalau untuk ke wanita niupnya di mana? Ini apa ini? Bokong atau apa namanya? Itulah ya. Itulah ya. Nggak tega saya ngomongnya itu ya. Makanya maaf ini saya contohkan. Ya kalau wanita jalan kan biasanya jalan goyang. Gitu. Goyangan-goyangan ini adalah sebenarnya ini al-walhan ini. Dia menggoda. Betul. Supaya dia menggoda. Makanya tadi di awal hadis kita berbicara jalannya, datangnya, perginya wanita itu adalah godaan. Karena setan masuk di sana menggoda semua ya. Ini al-walhan ini. Ya. Jadi untuk laki-laki hati-hati. Jadi kalau kita diam, kita menghayal, wahai ibu-ibu dimanapun, kalau ada anak remaja di rumah, banyak yang diam di rumah, ngelihat HP, lihat gini lagi, lihat. Nah itu ada al-walhan yang memberikan pengaruh. Coba lihatlah yang porno, lihatlah yang tidak senonoh, gambar-gambar tidak baik. Ada yang punya pikiran, itu sedang ditiup-tiup. Makanya mohon maaf ini kita agak sedikit berbicara. Itu di dalam Islam itu kan ada air seni, air pipis, ada juga air mazi, ada air mani. Gitu. Nah air mazi itu kombinasi antara mani dan air pipis, dua. Antara memang dia ini harus mengeluarkan kotoran,
sama ada syahwat yang muncul yang karena pikiran, karena melihat apa. Hati-hati ya. Kuncinya buang jauh, jangan banyak lihat-lihat kayak gituan. Baik. Harus banyak baca Quran. Ya, Iya, gitu aja baik, ya. itu tadi al-a'war ya. Ya. Anehnya ngelihat pasangan, mohon maaf ini, ngelihat pasangan dingin, tapi ngelihat yang lain, wis mata hati-hati nih ya. Aduh, iya. Itu al-walhan itu. Terus ada juga yang dikatakan dengan ada at-tabrun. At-tabrun. Ya. Ini berbicara tentang setan yang menghiasi musibah. Musibah itu dihiasi banyak ini. Musibah harusnya empati, ini tidak empati. Ya, Ya. baik. Terus ada lagi yang dikatakan dengan al-wa'nan. Ini setan yang ngajak tidur. Jadi kalau ngantuk di pengajian, ngaji Quran. Ini nih, kayaknya lagi pada muter-muter kayaknya. Itu. Tapi dia itu melek kalau untuk maksiat, untuk yang jelek. Oke. Ya, nonton TV yang tidak baik, tidak benar, melotot dia. Ya, Tapi baik. ngelihat kita ngantuk dia. Selanjutnya Ya, Ustaz, gitu silakan. ya. Kemudian ada juga dasim. 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 Ya, dasim itu setan yang pada makanan minuman ikut dengan manusia bareng, nggak baca bismillah, nggak bersandar pada Allah, ikut di baju kita dikerembukin, prek baju ditaruh sembarangan, itu setan ada di sana. Ya. Pagi kita baik, sore bisa tidak benar, akhlak kita jadi emosian karena gara pakaian yang sembarangan. Harusnya menempatkannya, melipat pakaian kotor, jangan naruh. Pakaian kotor kan suka ditaruh di ember tuh, dicuci, taruh 3 hari. Di situ sebetulnya setan ini ada. Ya, Hati-hati itu. baik. Ya, Yang ini serangannya luar biasa. Ya, ada dikatakan juga matun. Ada setan yang menyebar berita hoax. Nah, jadi kita sudah tahu siapa nih. Kalau yang hoax, itu temannya setan matun gitu. Gitu. Yang selanjutnya. Gitu. Yang satu lagi adalah al-aswad. Setan ini yang menggoda para nabi serta para wali-wali Allah ya. Jadi semua luar biasa mereka. Itu pasukannya banyak, dipimpin oleh itu ya. Baik, saya pikir itu saja. Iya, Tapi intinya mari kita sama-sama takwa pada Allah Subhanahu wa taala untuk supaya tidak berbuat keji dan mungkar. Salat 5 waktu tepat waktu berjamaah. Bacalah Al-Qur'an, bertawakallah pada Allah, jagalah panca indera, jangan kita melihat mendengar yang bukan haknya ya. Baik, Ustaz pimpin doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Sama-sama a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Na'udzubillahi min dzalik, dari hal-hal ya Allah yang buruk-buruk, dari hal-hal yang Engkau benci, dari hal-hal kemaksiatan yang akan membawa kehinaan bagi manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Selamatkan diri kami, selamatkanlah keluarga kami, selamatkanlah bangsa dan negara kami ya Allah dari tipu daya setan, dari gerakan operasi strategi setan untuk menghancurkan kami semua ya Allah. Berikan kami penangkalnya ya Allah. Di mana kami taat dan takwa kepadamu, kami senantiasa ingat kepadamu, kami senantiasa dilindungi oleh perlindunganmu ya Allah ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih Ustadz, dan tentunya terima kasih juga kepada seluruh jamaah di studio dan juga pemirsa. Setan itu nggak pernah mati dan tidak pernah berhenti untuk terus mengganggu manusia, untuk mengajak kita semua ke neraka. Oleh karena itu jagalah diri kita, keluarga kita supaya terhindar dari api neraka. Terima kasih, semoga tayangan ini bisa jadi manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin nabi billah. Salat
بالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين